Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di Masjid Risalah ini untuk sama-sama nawaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daramang ibu-ibu. Alhamdulillah. Mugia satrasna. Bu Yulidar mana Bu Yulidar? Guru saya. Oh, belum datang. Ya. Kaifiat salat berjamaah bagian kelima dan bahasan terdahulu silakan 1 sampai 10. Boleh nanti ditanyakan lagi kalau ada yang belum mengerti. 11. Bermakmum kepada imam yang fasik dan ahli bid'ah. Apa fasik dan apa ahli bid'ah? Ada yang tahu? Fasik. Fasik itu apa ya? Fasik itu begini, dia tahu tapi tidak menjalankan. Misalkan begini, ada es dicoret, nah, perasaan pernah saya sampaikan ini, es dicoret artinya dilarang berhenti. Angkot teh berhenti di sana, terus ditewa ku polisi, di push up dan sebagainya, anger we didinya. Jeung penumpangna ge caricingna teh didinya deh, saruana. Akhirnya polisi eleh-eleh. Sudah pindahkeun we cenah es dicoretnya itu 10 meter ke depan. Pindahkeun ke depan. Angkotna teh nurutan di berhentina teh di sana di. Nah begitu. Nah, kalau kita bertanya kepada supir angkot, "Mang, ari es dicoret naon? Rambu lalu lintas dilarang berhenti." Dilarang stop. Kenapa Mang stop? Ada Mama supir angkot. Gitu. Jadi dia mengerti bahwa hal itu dilarang tapi terus gitu. Yang kedua ahli bid'ah apa? Ya, bid'ah itu menambah-nambah sesuatu yang ya sudah diam ya, disangka itu bagian dari ibadah. Contohnya apa? Apa? Tahlilan. Tahlilan itu bid'ah. Kata ibu ini. Setuju tidak? Setuju? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Indonesia. Tahlilan itu adalah bid'ah. Kata ibu ini di depan, setuju tidak?
Setuju? Jadi kalau sudah menguburkan sudah saja. Kan berdoa mah salat mayit juga berdoa. Kela can akur Sekali lagi, contoh bid'ah itu adalah tahlilan. Tahlilan itu memperingati orang yang sudah meninggal. Aya tiluna, aya tujuhna, aya 40, aya natus teh 100, newu 1000, nyuta 1 juta. Ya, haul itu 1 tahun. Itu bid'ah kata ibu ini. Setuju atau tidak? Setuju? Ya sudah kalau setuju mas. Tidak akan saya bahas. Bermakmum kepada imam yang fasik dan ahli bid'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallu lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam salat itu pemimpin bagi kalian, makmum maksudnya. Pemimpinnya namanya imam. Para imam salat itu pemimpin bagi kalian atau makmum. Maka jika dia benar atau cocok, mereka mendapat pahala dan kalian juga mendapat bagian pahalanya. Namun bila dia salah, bagi kamu tetap sempurna. Bagi kamu itu bagi mana? Bagi siapa? Bagi makmum. Namun bila dia salah, bagi kamu tetap sempurna. Dan kesalahan imam itu tanggung jawabnya. Ya. Sekarang perbandingan saja. Besar mana pahala imam dengan makmum? Imam itu pahalanya lebih besar ketimbang makmum. Ya. Makmum dapat pahala, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Tapi berbeda. Imam itu bertanggung jawab terhadap seluruh makmum. Mata imam itu diturut. Cek imam teh Allahu Akbar, belakang baru mengikuti Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, maka makmum pun mengikuti Rabbana walakal hamdu. Nah, itu makmum mendapat pahala, imam juga mendapat pahala, tapi beda pahala teh gitu. Jadi lamun makmum dapat pahala taruhlah 5, imamah 10. Itu ya. Tapi kalau ada yang salah berbeda dengan kita, maka kesalahan makmum itu menjadi kesalahan imam itu menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan makmum itu tetap sempurna. Kartos teh? Kartos, ya siap. Gini ya, sekedap. Imam itu diturut oleh makmum. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sudah tidak ada koneksi lagi antara imam dengan makmum. Sekali dehnya, pamita salam 2 kali, maka sudah terputus hubungan antara imam dengan makmum. Jadi sudah tidak ada lagi ngimaman apa? Wiridan, berdoa itu sudah tidak ada lagi. Sebab berdoa itu masing-masing keinginan. Ya imamna malika makmum terus doa subhanallah sampai subhanallah saja, wiridan saja masih diimami dengan alasan berjamaah itu lebih baik daripada sendirian. Tidak ada dalam itu. Nanti kalau berdoa sama, padahal bisa jadi ada makmum yang berdoanya saya ingin kaya. Aya deui pameget nun Gusti abdi hoyong nyandung. Aya ibu-ibu anu nun Gusti abdi mudah-mudahan tong dicandung. Tah aya. Jadi ieu hayang nyandung, ieu alim dicandung, diadu teh mah kitu, mangga silakan. Masing-masing. Nun Gusti abdi hoyong janten pada negeri, ada yang begitu. Ya. Nun Gusti abdi hoyong sakola lulus dan sebagainya. Sebab berdoa itu adalah individual, ya, bukan komunal. Begitu. Jadi begitu assalamualaikum, maka sudah lepas antara imam dan makmum. Begitu assalamualaikum, si makmum keluar boleh tidak? Boleh. Aduh tekiat hayang kacai, boleh, silakan. Tidak ada hubungan lagi dengan imam itu, ya. Innal hasana su'ila anis salati khalfa sahibil bid'ati. Faqala al-Hasan shalla khalfahu wa alaihi bid'atahu. Hasan pernah ditanya tentang seseorang yang sholat di belakang ahli bid'ah. Maka Hasan menjawab, sholatlah di belakangnya dan perbuatan bid'ahnya itu tanggung jawabnya. Berarti antara imam dengan makmum itu sudah ada bagian masing-masing. Jadi bagi makmum itu adalah sempurna karena mengikuti imam. Sedangkan imam yang melakukan bid'ah itu adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Qala Abdul Karimil Baka'u radhiyallahu anhu, telah berkata Abdul Karim Baka, adraktu asyratan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yusalluna khalfa a'immatil jur. Ketika mereka salat di belakang pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi
walaupun di belakang pemimpin yang zalim, yang zalimnya adalah jadi imam, tetap saja sholatnya itu sah, berjamaahnya itu sah, dan dia dianggap sebagai sempurna dalam sholat berjamaahnya. Sekarang sholat sendirian di belakang, saf. Ini ada pengumuman dulu ya. Satu yang sakit, mohon doanya. Satu, Ibu Hajah Karlina. Betul ya? Yang kedua, Ibu Hajah Herni. Ibu Hajah Karlina, otot kaki. Ibu Hajah Herni, stroke 3. Ibu Hajah Wiwin, cikukunya. Oh, Hajah Wiwin ya, tahu. Opat Aibam. Semoga mereka segera disehatkan, sareng didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalawan damang anu sampurna. Terus yang kedua, Pak Ustad hoyong pangdoakeun jamaah nu parantos ngantunkeun Ibu Neng Suminar binti Haji Empri Supriyana ngantunkeun dinten Senin 11 September. Mugia Allah ngapunten sagala dosana. Mugia Allah ngahapus tina sagala segala kalepatanana. Mugia Allah nempatkeun di surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. 12. Anwa bisotabni Ma'badin Ajuhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Wabisah bin Ma'bad Ajuhani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa safi wahdahu fa'amarahu an yu'ida salatahu. Rasulullah melihat seorang laki-laki salat di belakang saf, maka beliau pun menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Tapi ibu juga harus tahu kalau ini imam, ini saf sudah habis. Nah, datanglah dia, misalkan di tengah-tengah, sebut saja dia itu sholatnya sholat ketinggalan teh masbuk. Datang ke sini, dia sholat sendiri. Maka dia itu, kata Rasulullah, dianggap tidak sah. Sholatnya harus diulang. Sebab naon? Sabab
disebut berjamaah dan sendiri, disebut sendiri dan berjamaah. Begitu. Sekali lagi, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan mah tidak ya. Perempuan itu kalau ada macam itu sendiri saja di belakang, tidak apa-apa. Maknanya ke istri Noel ke pemegat supaya kepengker kan tidak mungkin ya. Ya. Nah, jadi itu dianggap diulangi lagi. Kenapa Rasulullah menyuruh mengulangi sholat? Karena imam itu diikuti sakaridenya. Ini imam, ini sab pertama sudah habis. Datanglah orang baru, sholatnya masbuk, celengkeng menyalira di dia tak itu sendiri di belakang itu, tapi mengikuti imam. Kata Rasulullah, sholatnya harus diulangi lagi. Kenapa Rasulullah meminta diulangi lagi sholatnya? Kela. Ini kasusnya satu orang yang sholat. Pertanyaan saya, kenapa Rasulullah menyuruh mengikuti mengulangi lagi? Tidak sah sholatnya, walaupun mengikuti imam. Kenapa tidak sah? Karena berdirinya sendiri. Ya nanti yang bab Noel nanti yang kedua. Jadi ibu mau pak udah pinternya acan oke iya nya acan dalil dia pinter. Noel atau cenah. Kalau perempuan? Ya apa? Kalau Sabtu itu kita berjamaahnya perempuan semua. Ya sama dengan laki-laki, ya sama dengan laki-laki. Kalau ibu dengan laki-laki? Ya kalau perempuan datang Noel ke pemeget. Tuh kan seri ibu mah. Noel jadi berdua ibu. Ya. Bagaimana? Sah kalau perempuan mah. Begini. Bagi perempuan ada imam. Inilah dengan laki-laki dulu ya. Kalau dengan perempuan mah berlaku yang tadi. Laki-laki itu sabnya tidak full. Datang perempuan, Blue Noel gitu. Ya, tidak Noel. Sudah saja di belakang sendiri ikut. Sendiri itu sah. Ya. Apa? Dia mengikuti imam, kan mau sholat berjamaah. Ya. Bagaimana? Jauh dari laki-laki, ya. Tapi tetap dia bermakmum kepada imam perempuan itu, ya. Kira mengkolahlah. Sholat berdua pun antara suami dengan istri itu biasanya kalau duaan pan sejajar. Kalau sendiri itu makmumnya saya imam, yang lain makmum laki-laki.
sejajar. Tapi kalau saya bermakmum kepada saya punya makmumnya istri saya, semuanya gerak dia. Nah, kalau ini laki-laki sejajar. Tapi kalau perempuan mah di belakang saya sholatnya. Nah, begitu. Hari ya begini saja, begini. Ya begini, belakang, ya. Di belakang imam, ya. Hari ya begini saja, begini. Ya begini. Ya lurus boleh begini, pokoknya di belakang aja, di belakang. Ya, begini. Saya laki-laki, dia perempuan. Hari cek umi tepan, orang tegas nikah. Nah, tidak begitu. Abdi teh yang duaan ngareneng. Atuh kewe ngareneng matung dina salat. Ya sudah. Sebab hukumnya saya laki-laki, dia perempuan, bukan suami istri, bukan suami istri. Saya laki-laki, dia perempuan. Ya, jadi dijarakan begitu. Ya. Begitu ya. Haddatsana Yahya bin Sa'idin an Syu'bata haddatsana Amr bin Murrata an Hilal bin Yisafin an Amr bin Rashidin an Wabisata radhiyallahu anhum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Amru bin Murrah dari Hilal bin Yisab dari Amru bin Rashid dari Wabisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi shafi wahdahu fa amarahu an yu'idas salata. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf, maka dia memerintahkannya untuk mengulangi sholat, sama dengan yang di atas. An Ali bin Syaibana radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Saiban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fardan yusalli khalfa safi fawaqafa hatta sarafa rajul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang saf. Kemudian beliau berdiri sampai laki-laki itu selesai salatnya. Lalu beliau bersabda, faqala lahu istaqbil salataka fala salata limun faridi khalfas safi. Ulangi salatmu sebab tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Mengerti tak? Nah, begini. Kalau dia berniat berjamaah tapi dia di belakang satu orang, tidak sah.
Tapi kalau dia di belakangnya munfarid, tidak apa-apa. Tapi naon sababna di belakang sab tapi munfarid kan tepugu. Iya, ya. Dan menurut riwayat walahu an Tolq bin Aliin, dan menurut riwayat dari Tolki bin Ali, la salata limun faridi khalfas sofi, tidak sah solat sendirian di belakang saf. Ini untuk laki-laki, ya. Jadi ibu-ibu boleh mengatakan kepada bapak-bapak bahwa sholat itu kalau kehabisan saf sudah tidak boleh tidak boleh sendiri. Diberitahukan kepada bapak-bapak, yuk celengkeung we sholat nyalira, minimal menjadi 2 orang. Ya, suka melihat begitu nggak? Ada yang begitu. Ya, taraweh atau sholat wajib juga seperti begitu masih banyak ya. Warodat Tobroni fi hadisi Wabisoh. Tobroni menambahkan pada hadis Wabisoh, Allah dakhata ma'ahum awijtarorta rojulan. Mengapa engkau tidak masuk bersama mereka dalam saf depan atau menarik seseorang dari saf depan untuk menyertainya? Nah, ini ya, satu, boleh masuk ke dalam saf kalau safnya masih longgar, ya. Tapi entong nyarios, nyingkir entong gitu, abus gitu. Kalau masih longgar. Kalau sudah tidak ada peluang masuk, baru dia menarik orang. Atau kalau kita itu mau menarik mah bisa pajar ke naonnya? Noel. Tapi nuritoyalnya harus mengerti. Apa? Ya, pindah. Jadi lamun nuritoyal tidak mengerti, pindah lagi. Noel terus Noel. Sebentar, makanya kalimatnya bukan Noel teteh, tapi nari satu orang. Ya, kalau yang Noel itu ditarik ke belakang. Imun itu teh gitu. Karena tidak mengerti itu. Karena tidak mengerti. Ya. Adon bibir gidigan salat teh. Harusnya di toel itu mengerti bahwa dia butuh teman. Munurna terkedah tekenya ngaliuk. Munur weh. Gitu. Gitu, menemani. Iya ngadon abus ka dieu. Bener. Tebalai. Jadi begini,
Nu dipayun ditoel mundur ke belakang. Janten nu di belakang duaan. Kumaha eta aya lolongkrang? Geser. Lalaunan geser. Ini belakang itu sudah ditarik ke belakang. Yang di depan itu sudah ditarik ke belakang. Geser lalaunan. Yang kanan, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, geser semuanya. Geser, geser, geser. Rapat deui. Sebab tidak boleh ada lolongkrang. Diantepkeun we lolongkrang teh eta. Nah itu tidak mengerti salat berjamaah itu. Ya. Bergerak sedikit, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Semuanya bergerak lalaunan. Tidak gitu. Begitu atuh lilat jauh-jauh teuing. Kalau sholat berjamaah itu kadang-kadang penuh tuh ya, penuh saf kedua, di belakang malah penuh lagi. Bagaimana hukumnya kita sholat ada di saf kedua, tapi ada orang yang mau isi ke saf dua, karena mereka ingin saf belakang terus. Ya, nanti ya Bu ya, satu lagi ya. Ya. Satu lagi nih. Wa qala aktsaru ashabis Syafi'i. Menurut kebanyakan pengikut Imam Syafi'i, kita termasuk pengikut Imam Syafi'i tidak? Naros abdi, kita termasuk pengikut Imam Syafi'i? Ya. Jadi menurut kebanyakan pengikut Imam Asy-Syafi'i, ya, kita itu tidak mengikuti Imam Hambali ya. Ya, betul? Tapi mengikuti Imam Syafi'i. Annahu yazdibu ila nafsihi wahidan wa yustajabdu lil majdubi an yusa'ida. Seyogianya seseorang menarik seseorang lain untuk menyertainya, dan orang yang ditarik hendaknya membantunya. Ya, sekali lagi gadanya. Seyogianya seseorang menarik seseorang lain untuk menyertainya, dan orang yang ditariknya itu hendaknya membantunya. Bukan dianggap sebagai ngaheureyan. Ya, jadi tidak mau gitu, tidak mau ditarik itu. Nah, selanjutnya wala farqa baina rohili fi athna'is sholati wal hadiri fi ibtidaiha fi dzalika. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik yang datang di tengah-tengah salat maupun yang di permulaan salat. Kiranya hiji-hiji. Yang ditarik itu harus mengerti, atau yang ditoel itu harus mengerti bahwa dia membutuhkan teman. Maka mundur lalaunan tanpa melihat ke belakang. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara yang datang di tengah-tengah maupun di awal sholat. Di awal sholat itu gini, seperti yang saya katakan kemarin itu, bahwa nukomateh kumaha imam. Jadi imam yang memerintahkan komat itu. Malik imam teh beres sab kedua beres, sab ketiga ibu-ibu parantos beres, sudah beres ibu-ibu. Sebentar Pak, ya tenang aja, santai aja. Sudah Pak, siap semuanya, komat. Begitu.
bukan qomat nita salat. Jadi pabaliu tete ketika orang ramai di masjid, ketika itu lihat wah sudah tidak ada yang sholat lagi, terus di belakang tak ada yang qomat, imam nasa tidak ada, belum ada imam. Tentukan dulu imamnya. Kalau sudah ada imam, diberesan heula, baru qomat. Terakhir itu qomat. Begitu qomat itu beres, langsung sholat. Ya. Nah, adapun yang misalkan datang yang kedua, begitupun kalau di belakang itu ini habis semuanya. Oh, di belakang satu orang, di belakang satu, silakan. Di belakang jadi 2. Di depan sudah habis, di belakang 2 orang. Begitu baik awal maupun di tengah-tengah sholat. Ya. Nah, sekali lagi, bagi yang datang belakangan, sholatnya masbuk umpamanya, jangan sholat sendirian di belakang saf. Harus narik atau noel. Inilah perlunya ilmu. Ya. Ini teh cicing we, itu cicing we, tuluy noelan gitu. Kapan sholatnya? Didorok ditarik ke tukang, kaharep deui. Tarik ke tukang, kaharep deui, susah itu. Ya. Kalau saya dulu belajar ini sudah dari sejak kecil. Ketika umur 6 tahun saja saya sudah tahu itu. Sehingga tidak masalah. Tidak ada masalah. Ya. Karena menurut pengikut Imam Syafi'i begitu ya. Jadi jangan sholat sendirian. Bari ejeng dia itu bermakmum kepada imam yang di depan. Begitu ya. Sok silahkan ada yang mau bertanya, maka Saya pernah sholat di Masjid Al-Bandung. ya. Di saf perempuan. Ya. Itu kan panjang, sholatnya panjang. Yang saf pertama penuh, yang saf kedua itu nggak penuh gitu ya. Tapi kita udah mulai imam udah mulai ya. Dan di belakang malah penuh. Kan lihat isi dulu gitu. Tapi sampai Isi dulu teh yang mana? Yang depan. Tapi mereka itu nggak ada yang mau yang kedua. Karena panjang. Kita sebagai yang kedua banyak sholat udah mulai. Apakah sah apa enggak? Ya, ibu berada di mana? Di saf kedua. Ya, ya. Itu teh kesalahan dalam mengartikan hadis bahwa saf perempuan yang paling bagus itu di belakang, bukan di depan. Itu kesalahannya. Berjamaah dengan laki-laki tidak? Iya, sama begitu. Ya, jadi saya belum selesai nih. Kesalahan dalam mengartikan hadis bahwa kalau berjamaah itu saf perempuan itu yang paling baik di belakang. Berarti yang paling jelek di depan. Betul? Begitu.
Bukan begitu. Jadi maksudnya mah sab nama kitu we ngajeng-jeng ti tukang ka di depan ke belakang. Jangan di belakang ke depan. Masa yang di belakang penuh, yang di depan kosong? Itu maksudnya. Itu maksud saya, ya. Mak, ya di belakang laki-laki. Ya, itu kesalahan mengartikan hadis itu, ya. Jadi di belakang laki-laki juga tidak apa-apa, ya. Jadi tidak belakang sok ibu dipayun, abdi dipengker, tidak begitu. Silakan aja diisi dulu sab yang di depan itu sebelum habis sabnya baru ke belakang. Jangan di belakang dulu. Ya. Ibu? Apa Ibu penasaran kan ya? Nah, itulah kesalahannya. Itu kesalahan. Sab belakang penuh. Ya, sab depan masih kosong. Itu yang salah. Yang kosong, ya, yang di depan. Ya, yang belum isi. Karena semua pengen di belakang. Ya, karena rombongan dan karena hadis itu. Sah, salatnya sah. Ya. So kadinya tah naruskeun mah. Kalau seandainya kita sholat berjamaah, kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan Rasul, harus tetap diikuti. Apa? Harus tetap. Ya. Imam itu ahli iman. Kita kan tidak tahu misalkan sedang apa. Pas lagi sholat, kita tahu bahwa itu kan tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi harus tetap diikuti atau diam saja. Ya. Kunut upamanya ya. Begini, dia kunut, kita diam. Tidak sujud kan? Tidak sujud. Kita diam saja menunggu beresnya kunut. Begitu, ya. Caranya begitu. Tidak apa? Ke bawah saja. Ya, ke bawah. Ya. Terus ada yang menentang, kenapa kamu tidak ikut kepada imam yang kunut? So, kalau saya imamnya terus utek-utekan, di belakang utek-utekan tuh. Ada yang tidak, atau imamnya begini, di belakang utek-utekan, kan tidak apa-apa ya? Iya, begitu. Ya, jadi tidak mengikuti imam yang menurut kita. Ya, begitu. Jadi kalau orang kunut, kita diam saja, tidak kunut dan tidak mengganggu. Jadi itu kunut, orang sujud, nah itu mengganggu, Apa? Imunisasi. Katanya imunisasi itu ada unsur yang diharamkan. Itu jadi boleh tidak? Ada unsur yang diharamkan. Apa yang unsur diharamkannya? Apa unsur yang diharamkannya? Ya, ya, ya terus? Ya, ya.
Ya. Satu, bagi mereka yang berpendirian bahwa imunisasi itu ada barang yang haram, maka anak-anaknya jangan diimunisasi. Begitu. Kalau dalam pendirian bahwa diimunisasi itu ada barang yang haram. Ya, harus bertanya dulu, ini ada barang yang haramnya tidak? Ya. Kecuali yang kedua misalkan, saya mah rek haram, rek henteu imunisasi udah penting. Silakan boleh. Ya. Anak saya tidak diimunisasi. Ya, yang bungsu. Teu naon jag-jag we enak oge hirup deui enak oge. Yang kedua, tayamum. Pakai cincin. Dalam tayamum dan wudhu itu bedanya adalah kalau wudhu itu harus lantis. Lantis itu merata ya, semua tercuci. Kalau dalam tayamum itu tidak ada lantis. Tiup ke muka, terus ke sini. Ke sininya harus begini. Gitu tidak? Tidak. Tidak begitu. Hanya tiup untuk ke muka 1 kali. Tidak usah 3 kali. Seperti wudhu. Terus yang kedua ke tangan. Hari ieu kapan diusapnya? Kira ieu kieu nya. Yang diusap itu muka dan tangan. Tangan itu ini namanya apa? Kafun. Kafun. Ya. Terus ditiup ke muka, terus ke tangan. Ari ieu kapan diusapnya? Tidak. Indonesia sukses itu. Ningali ka dia. Terus ke muka 1 kali, ke 2 kali. Hari ieu kapan? Ya, pas awal saja sudah kena ke debu, ya. Jadi tidak usah jeung ieu-ieuna. Ieu we hungkul 1 kali. Tidak usah sampai sikut. Yo, sampai sikut. Namun sampai sikut, kedah kekemu. Ya, kekemu ya. Kemu. Kalau ke muka dulu. Kalau ke tangan dulu, tidak usah. Tangan dulu, usap, lantas ke muka. Itu 1. Yang kedua, ditiup, ke muka, baru ke tangan. Gitu ya. Jadi, dalam tayamum juga tahu bahwa kulit muka itu lebih
sensitif ketimbang tangan. Ya, cok. Menurut Imam Syafi'i atau menurut pengikut Imam Syafi'i? Pengikut, bukan Imam Syafi'i. Daungkeun. Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Syafi'i berbeda tuh. Halo? Sekali lagi. Pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i berbeda tidak? Sekali lagi. Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Syafi'i berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Imam Syafi'i itu tidak ada talafud biniyat. Tapi pengikut Imam Syafi'i mengajarkan talafud biniyat. Usuli itu. Begitu. Ya, jadi kalau mengatakan di Imam Syafi'i boleh harus kunut Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i yang membolehkan itu. Pengikut Imam Syafi'i bukan Syafi'inya. Gitu ya. Enggak, Bu? Ya, makmum itu ikut kepada imam. Ya, ya. Ya. Kita masbuk ya. Sebentar, mengkol heula. Kalau kita masbuk, imam sedang tahiyat akhir. Kita duduknya tahiyat awal atau tahiyat akhir? Akhir. Sakali deui. Imam sedang tahiyat akhir. Kita masbuk ya. Kita datang, kita mengikuti tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat akhir. Nah, begitu. Sebentar, mengkode sekedik. Ada orang yang karena masbuk dia itu tahiyat awal, padahal imam posisinya tahiyat akhir. Padahal imam itu harus diikuti. Ai ditaros teh kunaon bertahiyat awal da abdi mah masbuk. Nah, begitu alasannya itu salah. Ya. Salah. Tahiyat akhir we. Begitu imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ke kiri, setelah selesai ke kiri baru kita berdiri. Jadi biarkan imam selesai dulu, assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, baru kita berdiri lagi untuk melanjutkan kekurangan rakaat kita. Ya. Kela, safar dengan sakit itu berbeda. Ya. Kalau misalkan dia itu dirawatnya jauh, boleh safar.
karena jauhnya boleh sapa. Tapi kalau dekat misalkan di mau mah harorema nyebut walas asim. Al Ihsan misalkan tidak bisa kita misalkan ibu orang sini dirawat di Al Ihsan, tetap saja ibu itu harus tam, tidak boleh jamak kosong begitu ya. Ada lagi Bu, satu lagi. Tidak boleh. Harus tetap mengikuti orang itu. Tapi kita tidak kunut. Biarkan dia kunut. Kita menghormati orang melakukan kunut. Tapi tidak keluar. Ya. Harus apa? Harus di belakang dulu. Ya. Kalau ada apa? Terus apa? Saya tidak mengatakan perempuan itu belakang dulu. Ya, maksudnya itu normal saja. Depan dulu biasa. Ya. Jadi yang masbuk itu datang di belakang, masbuk yang di depan. Makanya salah itu. Salah. Salah dari awal, betul Bu. Jadi Pak mangga dipayun abi mah bade dipengker we. Iya, jadi yang masbuk itu berada di depan akhirnya itu. Ya. Salah Bu. Harusnya normal aja. Ya, diisi yang di depan, terus belakang. Jangan belakang dulu malah, ya. Tidak boleh belakang dulu. Begitu ya. Ya. Atasnya, atau sekian, mudah-mudahan mengerti. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.